Om Swastiastu, selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak dosen Iketut Sunarwijaya, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada siang hari ini akan mempresentasikan materi tentang memahami dan mengelola risiko etika dan peluang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Aureliano Valendani Barus, absen 1. Rekan saya Ketut Matasan Korelasari, absen 9. Adapun subpokok materi yang akan kami bahas pada siang hari ini, yang pertama, identifikasi serta penilaian risiko etika dan peluang. Yang kedua, hubungan pemangku kepentingan efektif. Dan yang terakhir, etika di tempat kerja. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materi yang pertama, yaitu identifikasi serta penilaian risiko etika dan peluang. Risiko etika dan peluang dalam penilaian perusahaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, risiko etika dan peluang. Pengakuan atas kebutuhan adanya akuntabilitas korporat kepada pemangku kepentingan telah membawa pengakuan simpulan yang dibutuhkan pada sistem tata kelola modern untuk merefleksikan betapa pentingnya memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Kepuasan pemangku kepentingan pada gilirannya didasarkan pada rasa hormat yang ditunjukkan oleh perusahaan untuk kepentingan tiap kelompok pemangku kepentingan yang perusahaan ingin dapatkan dukungannya guna mencapai tujuan strategisnya. Yang kedua, keterbatasan dari pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM tradisional. Beberapa perusahaan melakukan pendekatan manajemen risiko dalam kerangka pengelolaan risiko etika penuh yang diperlukan untuk mendukung era baru pemangku kepentingan dan akuntabilitas tata kelola. Tergantung pada organisasi, manajemen risiko tradisional berfokus pada masalah-masalah yang perspektif dampak keuangan mereka pada pemegang saham dan bukan pada dampak non-finansial pada pemangku kepentingan. Yang ketiga, identifikasi serta penilaian risiko etika dan peluang. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, tahap 1 dari identifikasi risiko dan proses penilaian yang baik harus dimulai dengan identifikasi pemangku kepentingan utama perusahaan dan kepentingan mereka. Kemudian, para peneliti membuat peringkat kepentingan dalam pentingnya menggunakan kerangka kerja urgensi, legitimasi, dan kekuasaan dan analisis pengaruh dinamis. Setelah itu, peneliti melakukan pemahaman yang diproyeksikan tentang isu kepentingan pemangku kepentingan yang mana sensitif dan penting serta mengapa. Yang kedua, peneliti harus mempertimbangkan kegiatan korporasi mereka dan menilai risiko dari tidak memenuhi atau peluang yang melebihi harapan. Perbandingan tersebut harus terbuat dari kegiatan perusahaan dan harapan pemangku kepentingan menggunakan 6 nilai hipernom yang diidentifikasi secara universal dihormati di sebagian besar budaya, yang terdiri dari kejujuran, keadilan, belas kasihan, integritas, prediktabilitas, dan tanggung jawab. Akhirnya, perbandingan kegiatan perusahaan dan harapan harus ditelaah dari perspektif dampak potensial pada reputasi korporasi. Tahap ketiga, melibatkan penyusunan laporan yang dihasilkan oleh proses tersebut. Kebutuhan perusahaan khususnya harus menentukan sifat laporan yang disajikan. Tapi pertimbangan harus diberikan atas risiko etika dan peluang untuk setidaknya laporan berikut. Yang pertama, menurut kelompok pemangku kepentingannya. Yang kedua, menurut produk atau jasa. Yang ketiga, menurut tujuan perusahaan. Yang keempat, menurut nilai hipernom. Yang kelima, menurut pemicu reputasi. Perangkat ini akan memberikan data yang akan memungkinkan direksi dan eksekutif untuk memantau risiko etika dan peluang, untuk merencanakan, menghindari dan mengurangi risiko dan secara strategis memanfaatkan peluang. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Marta. Kepada rekan dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan
materi yang kedua, yaitu hubungan pemangku kepentingan efektif. Manajemen pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi, memprioritaskan, dan melibatkan pemangku kepentingan selama proses pengembangan produk. Ini merupakan komponen penting dalam manajemen produk karena pemangku kepentingan individu atau kelompok dapat mempengaruhi kesuksesan dan pelaksanaan atau memengaruhi produk, pada akhirnya memainkan peran penting dalam kehidupan suatu produk. Di mana manajer produk pertama-tama harus mengidentifikasi secara akurat siapa pemangku kepentingan mereka agar berhasil membina hubungan pemangku kepentingan yang kuat. Selanjutnya, terlepas dari jenisnya, pemangku kepentingan umumnya memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama ada pengaruh, yang kedua ada koneksi, yang ketiga ada kekuasaan. Ada juga 3 komponen utama analisis pemangku kepentingan, yaitu yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan, memprioritaskan pemangku kepentingan, dan pahami pemangku kepentingan. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai etika di tempat kerja. Nah, semakin tingginya tingkat kesadaran sosial dan tekanan dari kelompok-kelompok aktivis yang telah didokumentasikan di tempat lain memiliki dampak signifikan pada kedua operasi internal dan eksternal organisasi. Yang pertama ada hak karyawan, yang kedua ada privasi dan martabat, dan yang ketiga ada perilaku yang adil. Keempat ada lingkungan kerja sehat dan aman. Yang kelima ada kemampuan untuk menjalankan suara nurani seseorang. Yang keenam ada kepercayaan dan maknanya. Yang ketujuh ada keseluruhan manfaat. Yang ke-8 ada kecurangan, kejahatan, kerah putih. Dan yang ke-9 itu ada sebuah kerangka kerja untuk memahami para penipu. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa diketik di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila terjadi salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.